Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak sekalian. Bagaimana sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, kesehatan itu sangat penting anak sekalian, terutama di dalam pembelajaran. Jika kita tidak sehat, tentu kita tidak fokus terhadap materi yang akan kita terima nanti. Jadi anak-anak sekalian, mari kita jaga kesehatan dari sekarang sampai seterusnya. Baiklah anak-anak sekalian, agar pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah dalam proses dan dengan kelancaran dan untuk mudah untuk dalam memahami materi yang disampaikan, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pada ketua kelas Pak Sakirman, tolong disiapkan untuk berdoa. Ya, Pak. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang telah kita sampaikan tadi dijabah oleh Allah dan dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, sebelum pembelajaran tentu Bapak perlu mengecek kehadiran Ananda semuanya. Di antara Ananda hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ini Pak. Hadir. Hadir semuanya Ananda. Semua Pak. Nihil tidak hadir, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Anda sekalian, pada pertemuan sebelumnya Ananda telah mempelajari cerita patasi dengan KD 3.4 dan dengan IPK 3.4.1 dan 3.4.2 dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Tentunya dengan bekal pelajaran sebelumnya telah menyiapkan fokus Ananda untuk menerima materi berikutnya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, karena sekarang masih situasi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi Bapak ingin membangkitkan semangat cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawannya. Nanti ketika Bapak ucapkan kata merdeka, Ananda ikuti serupa dengan apa yang Bapak ucapkan, tapi dengan ekspresi yang berbeda. Kalau Bapak mengucapkannya pelan, Anda keras. Kalau Bapak mengucapkannya lambat, Anda mengucapkannya lebih cepat. Bisa dipahami Anda sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Ucapkan merdeka. Merdeka. Kok tidak ada suaranya Anda sekalian? Sekali lagi, merdeka. 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 Lebih semangat lagi Anda sekalian sambil mengepalkan tangannya. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Baik Anda sekalian. Jadi ucapan kata merdeka yang bisa kita sampaikan Anda sekalian di saat nenek moyang kita dulu bertumpah darah, korbankan perasaan mereka, harta dan benda dalam merebut kemerdekaan ini.
Jadi mudah-mudahan cita-cita nenek moyang kita dulu dapat kita teruskan hingga Indonesia ini menuju pada negara yang maju, negara yang memiliki karakter yang kuat dengan adanya persatuan dari antara seluruh bangsa, semua suku, tanpa mudah diintimidasi oleh asing. Baik, anak sekalian, kita lanjut pada materi yang untuk hari ini. Itu masih tentang cerita fantasi dengan KD 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Kemudian dengan IPK 4.4.1, menulis cerita fantasi dengan memerhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, maupun ejaan. Nah, Anda sekalian, sebelum kita masuk pada pemaparan materi ini, tentu Bapak perlu menyampaikan pada Anda semuanya mengapa kita perlu menulis cerita fantasi. Anda sekalian, negara kita ini terkenal dengan budayanya. Salah satunya adalah mendongeng. Kenapa dongeng ini dijadikan budaya oleh negara kita? Karena banyak aspek positif yang bisa disampaikan dalam dongeng tersebut. Yang pertama mungkin dari segi pendidikan atau nasihat. Yang kedua, tempat kita mengembangkan imajinasi. Dengan membiasakan mengembangkan imajinasi, artinya kita telah mengolah kemampuan berpikir kita. Berpikir pada hal-hal yang positif. Teman-teman sekalian, Bapak perlu mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi sebelumnya. Karena pada materi yang sekarang masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalaulah materi sebelumnya Anda tidak bisa memahaminya dengan baik, tentu materi hari ini juga akan bermasalah. Baiklah Anda sekalian, masih ingatkah Anda pada materi pelajaran sebelumnya? Anda sekalian, tidur semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kayaknya Bu Junior ada masalah, Bu Junior. Kurang sehat, Pak. Maaf Pak, saya ya. Ananda Junior sepertinya kurang sehat nampaknya. Kurang sehat. Rambutnya acak-acak nampaknya. Atau lupa nyisir di rumah tadi, Junior? Belum sarapan saya tadi, Pak. Makanya seperti ini. Besok Nanda, kalau sebelum berangkat sekolah, karena Nanda adalah seorang perempuan, rapikan rambutnya agar kelihatan cantik. Di dalam pembelajaran pun, Iya. Nanda senang berteman dengan Junior. Ya Junior ya? Iya, Pak. Bangkusan keramas tadi ini, Pak. Dari tadi Bapak perhatikan Samsu Marlin sepertinya sering keluar masuk. Ada apa Samsu Marlin? Boleh nggak Bapak tahu alasannya? Pak, Ada murid ini- baru Pak di luar, jadi Pak Samsul dia nengok-nengok yang baru masuk tuh. Dia curi pandang, Pak. Ibu Sianes tidak Pak, Ibu Sianes sembarang saja Pak. Mungkin si Ani ada benarnya juga Samsu. Memang betul Samsu ya? Nah, biarkanlah. Iya Pak. Biarkanlah, lupakanlah sementara teman baru itu Samsu. Kita fokus dulu pada pelajaran. Tapi setelah istirahat kan kita juga lihatnya. Baiklah, Nanda sekalian kita lanjutkan. Nah, ada nggak di antara Nanda yang masih ingat pembahasan tentang bagaimana struktur cerita fantasi? Ada yang bisa mengungkapkan kembali apa saja struktur cerita fantasi?
Coba tunjuk tangan. Saya Pak. Ya, silakan Samsul. Yang pertama Pak orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, kemudian yang ketiga adalah resolusi Pak. Iya, benar itu Ananda Junior. Benar, Pak. Iya. Nah, Absa, bagaimana menurutmu? Iya Pak, betul. Orientasi, resolusi, orientasi, komplikasi, resolusi, koda Pak. Komplikasi. Ya. Iya, benar, Mas ya. Jadi anak Samsul Marlin ini memang betul anak yang rajin, buktinya bisa menjawab materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mudah-mudahan anak Samsul bisa konsisten dengan rajin membaca, rajin mengulangi materi pembelajaran, mudah-mudahan Anda nanti jadi anak yang berprestasi. Baik, teman-teman sekalian, di antara struktur cerita fantasi tersebut, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kira-kira ada nggak di antara Anda yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan pada bagian orientasi? Ada yang bisa menjawab? Saya Ada Pak. Ya, silakan Bu Metra. Pada bagian orientasi akan dijelaskan tentang tokoh diikuti oleh latar, Pak. Saya yakin itu Metra. Orientasi yakin, Pak? Saya Pak, Ya, silakan Andri. di orientasi itu ada pengenalan toko, pengenalan tempat, ya, pengenalan waktunya Pak. Iya, benar. Berikan aplaus untuk Andri dan Metra. Ini ciri-ciri anak yang betul-betul ingin maju. Teman-teman sekalian, semua kita sebenarnya pintar. Hanya saja yang membedakan ada yang sungguh-sungguh, ada yang kurang sungguh-sungguh. Ya, jadi yang belum bisa menjawab hari ini, Anda jangan berkecil hati dulu. Berusahalah ke depannya Anda bisa seperti teman Anda hari ini. Baik, berikutnya lagi, tadi bagian orientasi sudah dijelaskan oleh Metra dan Andri. Berikutnya struktur bagian komplikasi. Jadi di antara Anda, siapa lagi selain Metra dan Andri yang bisa menjelaskan apa saja biasanya yang disampaikan dalam struktur komplikasi? Ada yang bisa menjawab? Yuliza? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Hayati. Di komplikasi ada permasalahan-permasalahan, Pak, yang dialami tokoh utama. Betul nggak, Pak? Ya, betul, betul. Apalagi Nur Hayati? Apa ya? Konflik-konflik, Pak. Konflik. Bagaimana? Kesulitan dan tantangan. Iya, iya. Silakan Siti Muriana, Anda tanggapi pendapat yang dikemukakan oleh temanmu Nur Hayati tadi. Apakah itu benar? Siti, Anda tidur? Ya, tidur barangkali ya. Tolong dibangun nih, Bu Astari. Kalau perlu Siti, aja. Siti Iya. tadi bilang ngantuk Pak. Iya, aku ngantuk nih, Pak. Maaf ya, Pak ya. Ngantuk, Pak. Saya aja, Pak. Siti dia teleponan sampai tengah malam tuh Pak. Aduh. Kan teleponannya sama kamu, Andri. Aduh, ternyata sama Begadang. Bohong, Pak, bohong. Anda Siti Nuriana, untuk hari ini mungkin bisa Bapak maafkan kalau sering ngantuk dan tidur, artinya pembelajaranmu bisa sia-sia nanti Anda Siti Nuriana. Jadi kalau masih status belajar, kita jangan tidurnya sampai begadang Anda. Baik, Pak. Paling lambat tidur tuh pukul 9. Ya, Baik, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, Saya bisa jawab Pak. ya silakan Andri. Di komplikasi itu nanti ada sebab munculnya konflik, Ya. konfliknya meningkat, kemudian ada puncak dari konflik tersebut Pak. Iya, tepat sekali Andri.
berarti Anda betul-betul paham tentang isi bagian struktur komplikasi. Jadi Bapak berharap Anda yang lain juga bisa seperti anak Anda ini. Baik, berikutnya struktur yang ketiga apa Anda sekalian? Resolusi, Pak. Iya, resolusi. Benar. Ada yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan bagian resolusi? Ada, Saya, Pak. Pak. Pak, saya Pak. Ya, Samsul Marlin lagi. Silakan Samsul. Ya, pada bagian resolusi Pak dijelaskan bagaimana cara penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi Pak. Nah, resolusi juga biasanya menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya Pak. Iya, benar Samsul. Baik, jadi alhamdulillah Anda sekalian Bapak ada yakin betul berarti Anda semuanya sudah betul-betul paham dengan materi pembelajaran sebelumnya. Jadi membuat Bapak lebih yakin untuk menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya. Baik, anak sekalian, sebelum kita melangkah pada pembelajaran berikutnya, kita berikan semangat atas perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Sekali lagi, merdeka! Merdeka. Terima kasih. Di merdeka di sini jangan diartikan pada hal-hal yang negatif ya Anda sekalian. Baik, berikutnya Bapak seperti yang Bapak tanyakan pada PowerPoint ini, tolong Anda perhatikan. Ada yang tahu gambar apa itu? Belum ada gambarnya, Pak. Belum ada gambar, Nggak Pak. ada keluar gambarnya, Pak. Tampilannya belum ada Pak. Muncul ya. Tutup dulu softwarenya. Baik, sekarang udah tampak gambarnya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, Ananda sekalian, ada yang tahu gambar apa itu Ananda sekalian? Itu Pak. gambar maling kundang, bukan, Pak, Pak? Itu Pak. maling kundang, Pak. Oh, iya. Yang dikutuk oleh ibunya Pak. Apsari Ananda sekalian mengatakan di batu maling kundang. Dikuatkan lagi oleh Nak Samsul Marlin, batu maling kundang yang dikutuk oleh ibunya. Ananda sekalian, kira-kira dari bentuk gambar yang Anda saksikan ini, bisa enggak kita jadikan cerita fantasi? Ada dengar pertanyaan Bapak tadi? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bagaimana Anda sekalian, bisa enggak ini dijadikan cerita fantasi? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Coba Nur Hayati, Ananda berikan alasan kenapa dari gambar ini bisa kita jadikan cerita fantasi. Bisa dari gambar ini bisa dijadikan cerita fantasi karena kan ini asal muasalnya kita belum tahu Pak benar atau tidak ini batunya maling kundang. Jadi kita bisa menambahkan daya imajinasi kita Pak nanti saat menuliskan ceritanya. Menurut saya Pak, betul nggak? Baik, iya benar Nur Hayati. Salah satu indikator cerita ini, gambar ini bisa dijadikan cerita fantasi itu adalah berimajinasi. Kira-kira sentuhan magic dari gambar ini yang menjadikan ciri khas dari cerita fantasi apa yang bisa kita sebutkan, Nur Hayati? Karena cerita fantasi ini kan ada sentuhan magicnya, beda dengan dongeng biasa. Bisa dijelaskan Nur Hayati? Bingung Pak. Bingung. Ada yang lain bisa membantu? Ananda Sakirman, Anda bisa menjelaskan sentuhan magic yang bisa kita gunakan nanti gambar ini ketika membuat cerita fantasi. Kalau cerita fantasi kan yang tak mungkin terjadi, Pak. Jadi kalau
Dilihat di sini nggak mungkin terjadi orang menjadi batu, Pak. Iya, benar, teman-teman. Salah satu yang membuat cerita ini bisa digolongkan cerita fantasi adalah berubahnya menjadi batu dari sosok manusia. Jadi yang pertama, tak mungkinnya manusia bisa menjadi batu. Baik, alasan berikutnya lagi. Saya, Pak. Ya, silakan, Namendra. Kalau menurut saya, kemarin saya baca, Pak, bisa dijadikan teks cerita fantasi nantinya ketika Malin Kundang, ketika saya main-main di dekat pantai ini, nanti Malin Kundang seolah-olah berpesan kepada saya. Seperti itu, Pak. Menurut saya yang saya baca kemarin. Ya, benar sekali, benar. Ya, jadi kita benda mati bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, seolah-olah Malin Kundang ini nanti hidup, Pak, lalu mengajarkan kepada saya supaya saya tidak seperti dia, Pak, melawan kepada ibu. Iya, benar sekali. Benar sekali. Pak, boleh nggak Pak begini, Pak? Ya, silakan Siti. Itu Sakirman, Pak, minta HP dikutuk ibunya, Pak. Boleh nggak itu imajinasinya, Pak? Siapa? Minta HP baru dia, Pak. Terus dikutuk sama ibunya, Pak, jadi batu, Pak. Ya, durhaka ya. Dia ngabisin uang ibu tuh, Pak. Oh, boleh Ananda Siti, tapi nanti namanya kita samarkan. Jangan buat nama aslinya. Nanti ini karena itu secara tak langsung, walaupun kita bikin cerita fantasi, tapi kalau namanya persis sama dengan kejadian kisah nyata, nanti takutnya kita memfitnah orang, mengguni orang Ananda Siti. Jadi, baik Pak. Nah, boleh jadikan dengan tuh Siti, tidak boleh bully Sakirman. Ya, aku ganti Sakirman. Jadi Alexander, boleh? Pak? Ya, boleh. Asik. Baik, terima kasih. Kemudian Ananda sekalian, tadi Ananda sudah bisa menjadikan gambar ini sebagai inspirasi dalam menulis cerita fantasi dengan alasan pertama, sesuatu yang nggak mungkin terjadi tapi pada gambar ini terjadi. Yang kedua, yang sesuatu yang nggak mungkin, yang makhluk benda mati seolah hidup dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi ini alasan yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam menulis cerita inspirasi. Bagus Ananda sekalian. Berikutnya lagi Ananda, ada enggak di antara Ananda ini yang sudah pernah mencoba menulis cerita fantasi? Silakan tunjuk tangan. Ada yang pernah mencoba menulis cerita fantasi? Ananda Junior, Anda pernah menulis cerita fantasi tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau boleh Bapak tahu apa judulnya? Apa objeknya Ananda Junior? Tentang berlian 3 warna, Pak. Ya, jadi objeknya benda ya. Objek Iya. 3 warna. Kemudian idenya, idenya kira-kira apa Ananda Junior? Idenya Ya. apa ya? Bentar dulu ya Pak ya, biar saya baca ya. Ya, silakan Ananda Junior dibacakan. Iya. Pak. Ya, Doraemon itu cerita fantasi itu, Pak. Doraemon? Iya, Pak. Ananda Sakirman, sebelum Bapak jawab, ada nggak di antara teman Anda ini yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Sakirman? Ananda Absari, Ananda bisa? Tapi takut salah, nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Kan Doraemon kan punya kantong ajaib ya Pak ya. Yeah. Nah itu kan sebetulnya kan tidak mungkin Pak ada kucing terus ngomong terus punya kantong ajaib. Jadi kalau menurut saya itu cerita fantasi Pak. Yeah. Kan berhayal, imajinasi.
Jadi alasan si Manda Afsari cerita Doraemon itu bisa dikategorikan fantasi karena ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu seperti adanya kantong ajaib. Benar. Siapa lagi yang bisa memberikan alasan? Coba si Ane, Anda punya alasan Pak? Doraemon itu bisa dikategorikan cerita fantasi? Iya Pak, Doraemon itu bisa dikatakan cerita fantasi karena di dunia nyata tidak ada yang namanya ada kantong ajaib, bisa mengeluarkan apa yang diinginkan. Gitu Pak. Iya, jadi sama pendapatnya dengan yang dikemukakan oleh Ananda Afsari tadi. Ada yang lain? Kenapa cerita Doraemon ini bisa dikategorikan fantasi? Baik, kalau tidak, coba Anda simak. Doraemon itu bisa nggak bicara? Bisa. Pak. Nah, Bisa, bisa. Pak. Anda tahu nggak Doraemon itu manusia atau tidak? Bukan Robot, manusia. Robot. Robot. Ya, baik. Kalau kita bawa ke logikanya, Anda sekalian, mungkinkah benda mati bisa berbicara kalau tanpa dikondisikan oleh yang membuatnya? Tidak. Tidak. Nah, jadi artinya apa? Tokoh yang menjadi penggerak cerita dalam Doraemon itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Nah, jadi ingat Anda sekalian, salah satu ciri cerita fantasi itu tokohnya tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Yang kedua, ciri cerita fantasi itu mengandung peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau di luar kemampuan manusia. Ini salah satu ciri kedua dari cerita fantasi. Jadi Ananda Sakirman, bisa kita simpulkan cerita Doraemon itu karena ada hal-hal yang bersifat fantastis di dalamnya, maka bisa kita kategorikan ke dalam cerita fantasi. Baik, Ananda sekalian, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi si Junior sudah pernah menulis cerita fantasi. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah Ananda ingin mencoba bagaimana menulis cerita fantasi ini? Mau Pak. Yang lain bagaimana? Ananda ingin juga mencoba menulis cerita fantasi? Mau Pak. Nah, sepertinya Ananda kurang tertarik dengan cerita fantasi ya. Baik Ananda sekalian, karena pada pembelajaran ini materi sekarang ini adalah materi kita ada bagaimana menulis cerita fantasi. Jadi Ananda Bapak harapkan serius untuk menyimak atau mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan suatu saat Ananda tertarik menjadi penulis cerita fantasi. Ananda sekalian, langkah-langkah menulis cerita fantasi ini ada 5, Ananda sekalian. Ini lagi Bapak sampaikan, langkah-langkah menulis cerita fantasi itu ada 5. Nah, sebelum langkah-langkah itu Bapak sampaikan, kita harus tahu dulu rangkaian dari teks cerita fantasi tersebut. Nah, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman Ananda, Samsu, bahwa struktur cerita fantasi itu dimulai dari orientasi, dilanjutkan dengan komplikasi, dan diakhiri nanti dengan resolusi. Ananda sekalian, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas bagaimana menulis cerita fantasi, silakan Ananda duduk berkelompok ya, dengan jumlah kelompok maksimal 3 orang. Silakan Ananda sekalian bentuk kelompoknya. Sudah Pak.
Ya, baik, kalau boleh Bapak tahu kelompok APSA siapa saja temannya? Siap. Dengan Andri, Pak. Andri, ya siapa lagi? Junior. Junior, ya. Ada Andri, ada Junior, ada APSA. Ya, 3 orang ya APSA ya. Iya, Pak. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok apa lagi? Siapa lagi? Metra, Pak. Metra, ya. Siapa teman-teman kelompoknya Nanda Metra? Metra, Pak Samsumarin, Liza, Pak. Iya, tuh ada nama kelompoknya? Ada dibuat nama kelompoknya? Ada, Pak. Nah, baik, siapa? Apa nama kelompoknya Nanda Metra? Mawar, Pak. Ya, kelompok Mawar. Baik. Itu Ananda Metra ada alasannya kenapa menamain kelompoknya dengan Mawar. Baik, berikutnya lagi kelompok yang lain. Siapa Saya, saja? Pak. Ya, Ananda Sakirman. Siapa saja teman kelompoknya? Kami kelompok saya, Pak, sama Ria sama Siane, Pak. The Potter, Pak, nama kelompok kami. Ari The Potter, Harry ya, The iya, Potter. bagus. Iya. Bagus. Ini tokoh dari cerita fantasi ya, Ananda Siane. Berarti Ananda Siane ini salah satu penggemar cerita fantasi. Mudah-mudahan karena ada bakat bisa nanti menulis cerita fantasi. Ada lagi kelompoknya yang lain? Nataga, Pak. Iya, Nataga. Siapa saja kelompoknya Ananda? Ada Syam, ada Nur, sama Metra, Pak. Iya, Nataga. Nataga juga merupakan salah satu aktor atau tokoh dalam cerita fantasi. Baiklah, anak-anak sekalian. Jadi kelompok kita sekarang sudah terbentuk sebanyak 4 kelompok. Tugas Ananda adalah membuka LKPD yang telah Bapak bagikan. Silakan Ananda sekalian perhatikan LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ananda mungkin telah membaca apa isi LKPD. Kegiatan kita berikutnya adalah silakan Ananda diskusikan kira-kira bagaimana nanti langkah-langkah menulis cerita fantasi. Dengan cara membagi tiap kelompok itu anggota kelompok dengan tugas yang telah ditentukan. Misalnya struktur orientasi siapa orangnya, komplikasi siapa orangnya, resolusi siapa orangnya. Nah, nanti hasil diskusi Ananda itu dituliskan di LKPD. Baik, paham tugasnya Anda sekalian? Paham, Pak. Paham tugasnya. Ya, baik, kalau memang paham, coba ulang kembali apa tugasnya? Apa tugasnya tadi? Buat orientasi. Kan, Pak? Diskusikan rencana langkah-langkah penulisan cerpen. Iya, Cerita fantasi. Iya, Ya. bagus Ananda Apsari. Yang menyimak kegiatan yang akan dilakukan. Baiklah Anda, jadi tolong diskusikan dengan teman Anda itu bagaimana langkah-langkah menulis sebuah cerita fantasi. Silakan Ananda jadwalkan waktunya berapa menit untuk menyelesaikan masing-masing langkah-langkah ini. Silakan Ananda. Pak, mohon izin belakang ya, Pak. Ya, silakan Ananda Skirman, tapi jangan lama-lama ya. Ya, Pak. Metra, Anda kenapa menengok kiri dan kanan itu? Ada yang hilang? Nanda Metra, Ya, Pak. kenapa nengok kiri dan kanan? Apakah ada yang hilang?
mau bertanya sama Pak Sam, Pak. Tentang apa Nanda Netra? Hmm? Pertanyaannya tentang apa? Kami kan diskusi kelompok, Pak. Oh iya. Bapak pikir nanti bertanya masalah rencana. Nggak ada tuh Pak, mereka ngobrol untuk Bagaimana Nanda Andri? Netra sama Syam nggak lagi diskusi tuh Pak, lagi ngobrol mau malam minggu tuh Pak. Wah, nggak boleh Nanda. Kita kan masih dalam Pak, batas. kami lagi Ya. diskusi Pak Andri lagi ini Pak, kami lagi. Iya, jadi Nanda Andri, kita boleh bersangka ya. Nah, kita tidak boleh bersangka pada orang lain. Baik, silakan diskusikan jadwal rencana penulisan langkah-langkah serta fantasi ini. Berapa waktu yang akan Anda butuhkan nanti? Ingat, waktu kita tidak lebih dari keseluruhan kegiatan langkah-langkah itu 20 menit. Selamat Bapak Ibu ya. Baik, sudah bisa disebutkan jadwalnya Anda sekalian? Masing-masing berapa menit pembagian waktunya? Silakan kelompok Nataga. Jadwal yang telah Anda susun itu sampaikan kepada Bapak berapa alokasi waktu yang Anda tentukan untuk menyelesaikan masing-masing tersebut. Silakan. Baik, bagaimana Nataga? Anda bisa menyampaikan hasil diskusinya tentang penjadwalan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Tadi siapa anggotanya? Kelompok Nataga. Anggotanya Pak, saya Pak Syam dan Syam, Nur dan Netra Pak. Iya, Nanda Salim. Terima kasih Ananda Siti. Silakan disampaikan jadwal yang telah Anda buat, berapa alokasi waktu diselesaikan masing-masing untuk cerita fantasi. Untuk orientasi berapa, untuk komplikasi berapa, dan resolusi berapa. Silakan. Berapa ya metra ya? Orientasi berapa menit ya kita ya? Orientasi 5 menit. 5 menit ya? Ya, komplikasi 10 menit. Resolusinya 5 menit. 20 menit, Pak. Iya. Jadi kelompok Nataga sudah selesai menjadwalkan rencana penulisan langkah-langkah cerita fantasi. Bagaimana dengan kelompok Mawar? Kelompok Anda sudah siap menjadwalkan kegiatan penulisan langkah-langkahnya? Ananda Metra, bisa Anda sebutkan, jelaskan? Apa, Pak? Sudah selesai tadi membuat alokasi waktu tentang penjadwalan penulisan langkah-langkah cerita fantasi? Kan sudah tadi, Pak. Orientasi 5 menit, Pak. 5 menit. Komplikasi 10. Ya. Resolusi 5, Pak. Jadi 20 menit. 20 menit ya, bagus. Kemudian Anda telah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Baik, kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Pak. Nah, ya silakan. Sudah selesai Sama, penjadwalannya? Orientasi 5 menit, komplikasi 10 menit, resolusi 5 menit. Jadi 20 menit sama, Pak. Ya, baik. Jadi semua kelompok rata-rata sama alokasi waktu untuk penjadwalan penulisan langkah-langkah cerita fantasi. Nah, Anda sekalian, kegiatan kita berikutnya adalah tentukanlah objek cerita fantasi yang akan Anda kembangkan. Objek yang akan bisa Anda jadikan cerita fantasi itu objek yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Sepertinya ada yang berupa benda, misalnya batu.
Kemudian berikan sentuhan magic pada benda tersebut. Kalau dia batu, apa sentuhan magicnya? Mungkin batu menangis, batu menggantung, batu berjalan, dan segala macamnya. Yang kedua, sekiranya Ananda memilih objeknya pensil, pensilnya apa sentuhan magicnya? Apakah pensil ajaib? Ya, apakah pensil ini bisa mengabulkan semua permintaan? Yang kemudian ada lagi dari segi waktu misalnya, apakah Ananda mengangkat latar waktu dalam cerita itu zaman sebelum kemerdekaan atau zaman prasejarah atau zaman 100 tahun yang akan datang? Jadi sentuhan magic pada cerita fantasi yang berdasarkan latar tersebut, terjadi peristiwa penceritaannya sekarang, tapi peristiwanya sudah terjadi di 100 tahun yang akan datang. Jadi itu mungkin objek yang bisa kita jadikan inspirasi di dalam menulis cerita inspirasi. Ingat Ananda sekalian, berikan sentuhan magicnya. Nah, karena inilah menjadi ciri khas dari cerita fantasi. Baik, setelah objeknya Ananda tentukan, langkah yang kedua adalah mengembangkan dari ide tadi. Ya, maaf, Bapak ulangi kembali. Langkah yang kedua adalah menentukan rangkaian cerita. Bagaimana menentukan rangkaian cerita? Dasar kita adalah struktur dari cerita fantasi tersebut. Orientasinya bagaimana, kompletasinya gimana, dan resolusinya juga bagaimana. Ini langkah kedua dari menulis cerita fantasi. Yang ketiga, setelah kita coba merangkai cerita, berikutnya adalah mengembangkan ulang kembali, ini ada gangguan, maaf, ada gangguan. Sebentar Anda sekalian. Bisa dilihat tampilannya? Bisa, Pak. Jadi, Bapak ulang kembali anak sekalian, langkah-langkah dalam penulisan cerita fantasi itu, pertama, menemukan ide. Yang kedua, mengembangkan ide. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa. Terakhir, memberi judul. Dalam menemukan ide tadi adalah Bapak sampaikan pada Ananda, bisa dari objek, ya, bisa dari waktu. Kemudian setelah objeknya Anda temukan, langkah berikutnya mengembangkan ide tersebut. Nah, bagaimana mengembangkan ide? Misalnya tokohnya bagaimana, siapa, karakter tokohnya bagaimana, latarnya di mana, dan yang lebih khususnya lagi tempatnya, letaknya itu di mana. Jadi itu dalam mengembangkan unsur dari ide-ide cerita tadi. Kemudian setelah tokohnya Anda kembangkan berdasarkan karakternya, latarnya, berikutnya adalah komplikasi. Nah, konfliknya tentang apa? Apa sebab munculnya konflik itu? Lalu bagaimana akhirnya dari konflik itu? Jadi itu perlu kita kembangkan Anda.
Kemudian langkah berikutnya membuat rangkaian peristiwa. Sebelum cerita fantasi ini kita tulis dalam bentuk utuh, agar memudahkan kita menulis cerita tersebut, kita perlu menulis kerangka dari isi cerita kita. Nah, apa kegunaan kerangka ini? Menuntun kita nanti mengembangkan cerita sesuai dengan rangkaiannya. Setelah membuat rangkaian peristiwa, berikutnya adalah mengembangkan rangkaian peristiwa. Tadi dari masing-masing kerangka tadi Ananda kembangkan. Ya, mulai dari kerangka yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah mengembangkan rangkaian peristiwa tersebut, ceritanya sudah selesai atau sudah dalam bentuk utuh, langkah terakhir itu adalah memberi judul. Nah, bagaimana memberi judul? Tentu Ananda pilih apa judulnya yang kita anggap paling menarik. Nah, tentunya disesuaikan dengan isi cerita. Jadi Ananda sekalian, nah itu nanti langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Baiklah Ananda sekalian, silakan Ananda berdiskusi dengan kelompok untuk menulis cerita fantasi sesuai dengan langkah-langkah yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan. Pilih, Bapak ingatkan, idenya bebas. Ya, sesuai dengan ciri dari cerita fantasi itu, idenya bebas, terbuka. Baik, masing-masing kelompok tentu telah memilih objek dari yang akan dikembangkan nanti di cerita fantasi. Kalau Bapak boleh tahu, kelompok Nataga, apa objek yang Anda pilih? Silakan Nataga. Tadi anggota kelompok Nataga ada Siti Nurayana ya, dan kawan-kawan. Nah, apa ide yang telah Anda sepakati? Batu, Pak. Ya, tolong dibantu oleh temannya. Tolong ungkapkan apa objek yang akan Anda pilih untuk dikembangkan menjadi cerita fantasi. Apakah sudah ada objeknya? Objeknya yang mau dikembangkan dari batu, Pak. Batu ya. Batu ajaib. Ya, baik. Kelompok Mawar, apa objeknya? Monster, Pak, monster. Sudah Apa, ada Sam? objek? Sudah ada objeknya? Apa Sam? Objek kita tadi? Monster, Pak. Monster, ya. Monster Iya. apa itu Anda, Samsu? Monster penjaga sungai begitu, Pak. Bagus ceritanya. Bapak juga tertarik nanti membacanya. Jika Anda Samsu mampu menghasilkan cerita fantasi dengan objeknya monster, ya Bapak ingin juga tertarik membacanya. Baik, kelompok berikut. Pak, Ya, kayaknya mau jam bahasa Inggris lagi, Pak. hampir habis waktunya, Bu. Nanda Netra? Iya, kayaknya mau jam bahasa Inggris, Pak. Iya, ya. Kami mau UH, Pak. Oke. Ya, baik, Ananda Netra. Sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, kita selesaikan dulu materi tentang menulis interpretasi hari ini. Baik, Ananda sekalian, dari alokasi waktu yang disediakan hari ini, memungkinkan Ananda bisa menyelesaikan materi menulis langkah-langkah cerita fantasi. Untuk hari ini kita cukupkan saja dulu bagaimana menulis cerita fantasi itu. Untuk tugas bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Ananda sekalian. Dengan catatan masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana menulis cerita fantasi itu. Ingat, judul cerita fantasi Anda, objeknya tidak boleh
copy paste dari teman kelompok lain. Ya, kembangkan berdasarkan ide kelompok Anda sendiri. Baik, Anda sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bapak perlu mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman Anda tentang dari pemaparan Bapak tadi. Kalau sekiranya ada kekurangan, yang Anda jangan ragu untuk menyampaikannya sebagai perbaikan bagi Bapak untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Bapak tanya dulu pada kelompok Nataga, menurut Anda apa yang mungkin menjadi kendala bagi Anda dalam menerima materi yang Bapak sampaikan tadi? Silakan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Bisa diungkapkan kelemahannya? Susah menuliskan kata-kata, Pak. Iya, ya. Baik, menuliskan kata-kata. Kata-kata yang bagaimana yang Anda Nurhayati? Imajinasinya, Pak. Maksudnya imajinasi banyak, Pak, di pikiran, tapi menuangkan ke dalam bentuk tulisannya, Pak, masih bingung. Baik, Bapak menjelaskan bagaimana menuangkan imajinasi dalam bentuk cerita fantasi. Ananda, tadi telah Bapak sampaikan, langkah kita pertama tadi adalah menentukan objek. Objek yang kita pilih itu adalah objek yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya batu. Nah, kalau objeknya batu, apa sentuhan magic yang bisa kita berikan pada objek tersebut sehingga bisa dikategorikan cerita fantasi. Misalnya batu menangis. Nah, kenapa menangis ini dikatakan berfantasi? Tidak mungkin batu itu Anda bisa menangis. Pernahkah Anda lihat batu bisa menangis? Tentu tidak ya. Jadi dengan memberikan sentuhan magic pada batu, tapi dengan kata menangis, maka kata batu menangis ini bisa dikategorikan cerita fantasi. Yang kedua, kalau objeknya pensil misalnya, kalau pensil saja tentu tidak ada kesan fantasinya. Agar ada kesan fantasinya di sana, apa sentuhan magicnya? Mungkin ajaib. Misalnya pensil ajaib. Lalu apa ajaibnya Anda sampaikan nanti dalam cerita Anda. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Baiklah Anda sekalian, karena waktu kita ada hampir habis, ya, Bapak sampaikan kepada Anda sekalian, selesaikan tugas yang telah Bapak berikan tadi. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan minta Anda mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok lain menanggapinya. Demikian saja mungkin yang dapat bisa Bapak sampaikan dalam kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda pada pertemuan berikutnya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, silakan pada ketua kelas untuk menyiapkan vokalnya untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, Pak. Bapak duduk, siap? Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Anda sekalian. Jadi karena waktu kita sudah habis, ya, saatnya jam istirahat. Silakan Anda beristirahat. Baik, terima kasih Bu Afsari. Ya, silakan Pak untuk live Zoom-nya dulu Pak supaya tersimpan record-nya. Pak Sudirman, live Zoom-nya Pak. Keluar dari Zoom ini Pak. Keluar dulu Pak Sudirman. Dulu Pak, nanti biar compare nanti. Bagaimana caranya tuh, Bu? Live Zoom, live. Iya, live Zoom Pak.
Live room tuh